Hai Sobat Pelangi, welcome back. Seperti biasa guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share ya pengalaman gue yang sama kok. Seputar pengalaman gue bertemu dengan cowok-cowok. Nah, kali ini gue punya pengalaman yang kayaknya kalian juga wajib dengerin sih. Karena dijamin bikin kalian pasti ya terbawa suasana, terhibur, dan akhirnya ya ikutan merasakan apa yang gue rasakan saat itu guys. Nah guys, kali ini pengalaman gue bareng tetangga kosan gue. Tapi sebelumnya gue mohon dulu sebentar sejenak ya. Gue minta kalian semua subscribe dulu, like dan juga komen ya supaya akun gue yang baru ini makin berkembang dan makin ramai saya dulu guys. Nah, kali ini pengalaman gue bersama dengan cowok tetangga kosan gue. Sebut aja namanya Ari. Dia ini tetangga kosan gue, dia udah punya bini, orangnya tinggi, badannya bagus, mulus, berkumis, tipis, dan pokoknya tipenya gue banget sih. Waktu itu sih awalnya gue bener-bener gak nyangka kalau tetangga kosan gue yang kontrakan gue yang sebelah gue kosong bakal diisi sama dia. Gue pikir bakal diisi sama apa yang lainnya gitu kan. Gue kenal sama dia ketika dia udah mulai ngontrak di sebelah kanan gue di kosan gue waktu itu. Awalnya gue udah emang ngebet sama dia ya, udah ngincar dia gitu. Karena memang dia tipenya gue banget guys. Orangnya itu pecicilan, orangnya itu kayak mudah akrab, dan orangnya itu kayaknya dia Gemini deh. Karena dia pandai banget ngobrol, berbaur, terus interaksi gitu. Yang katakanlah gue yang pendiam, yang introvert kayak gini, jadinya dapet sosok kayak dia suka dibikin kayak salting dan juga kayak dibikin apa ya baper, GR gitu. Mungkin niat dia sih kayak B aja, cuman nyampe ke gue kayak lebih kayak seolah kayak dapet perhatian gitu. Terus aja kayak gitu guys, itu kan awalnya ya, dan memang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, semuanya dilewati bersama, makin akrab, makin ya pokoknya gue pun pelan-pelan mungkin ngasih tahu ke dia kalau gue cowok pelangi tanpa harus gue bilang gitu loh guys. Karena gue penting banget sih untuk apa namanya ngasih tahu dia kalau gue cowok pelangi. Because kalau misalnya dia nggak tahu ya nanti susah dapetin dianya gitu. Dengan cara apa Kim? Lo ngasih tahu dengan cara ngomong, dengan cara gue manja, terus dengan memuji-muji dia ganteng dan lain-lain gitu. Pokoknya kurang lebih 6 bulanan apa 5 bulanan gitu gue sama dia udah akrab banget guys. Meskipun udah akrab tapi belum ada momen bersama gitu. Karena emang ya ada bininya kan. Nah, waktu itu kesempatan emas datang guys. Tepatnya di hari Sabtu. Ya seperti biasa kan gue ngelihat dia selalu pulang kampung ke tempat istrinya gitu. Ya gue pikir sih waktu Sabtu hari itu juga dia bakal mudik gitu ya. Cuman ada yang berbeda guys. Awalnya gue ngelihat dia pergi bareng bininya. Terus tak lama kemudian dia balik lagi gitu. Dalam hati gue kan, loh kok dia balik lagi sih? Oh mungkin ada yang ketinggalan gitu kan. Tapi ternyata pas dia naruh motor itu lama di kosannya gitu. Gue kan kepo keluar gitu. Kan manggilnya gue kan mas ya. Mas, mas, ya kok pulang lagi? Ada yang ketinggalan? Gue bilang gitu. Enggak, kok emang nggak mudik? Oh nggak mudik kata gue. Iya, kok tumben? Iya nih soalnya lagi males aja kata dia gitu kan. Oh iya iya. Nah, pas ketika gue masuk ke kontrakannya dia gitu kan, kondisinya dia kayak gue gini guys. Ya gue langsung kayak terpana gitu ya, meskipun tiap hari ngeliat dia. Cuman waktu itu berbeda aja sih. Karena ya mungkin momennya tepat banget ya dia sendirian. Jadi otak gue udah mikir kemana-mana gitu. Cuman gue susah untuk memulainya. Untungnya dia udah tahu gue cowok belok. Untungnya. Jadi nyanyi deh. Jadi gitu, makanya gue langsung kayak ini kesempatan gak boleh sampai gue lewatin. At least gue dapetin dia ya sekedar karaoke doang gitu kan. Dan waktu itu hari demi, bukan hari demi hari ya, menit demi menit, jam demi jam, dan malam pun tiba. Pintu kosan gue terbuka, dia pun juga sama, karena kita selalu open house. Nah waktu itu gue langsung kayak ngajakin dia sih. Lagi apa nih mas? Gue bilang gitu. Biasa santai aja nonton TV. Di sini aja nontonnya yuk kata gue. Biar rame gitu kan, biar nggak kesepian. Ya udah boleh deh, bentar ya kata dia. Nah waktu itu kondisinya dia cuma pakai sarung doang guys. Datanglah dia di kosan gue kan. Nongkrong lah kita berdua depan TV gitu. Terus lah kayak gitu gue langsung tawarin dia. Mas suka minum kan? Gue bilang gitu.
"Suka sih, kenapa? Mau nawarin, mau ngajakin ya?" kata dia. "Iya sih, aku ada minuman, mau minum nggak?" kata gue bilang gitu. "Boleh sih, sekarang?" "Ya sekarang lah, masa kapan lagi?" gitu. Langsung gercep, gue pun siapin drink, dan kita pun nonton sambil drink together guys. Awalnya ngobrol biasa sih, ngalor ngidul, cuma semakin banyak kita meminum itu, semakin oleng gitu. Dia pun juga makin ngawur omongannya, dan ketika dia udah ngawur, kalau gue sengaja ya nggak terlalu banyak gitu. Gue langsung apa namanya pindahin TV gue ke film yang begitu, tapi cowok sama cowok. Terus dia awalnya sih kayak kaget, cuman dia senyum-senyum aja sih. Setelah dia udah mulai terbawa suasana, udah mulai oleng gitu. Gue puji-puji dia gitu loh guys. Dia kayak yang paham, dia yang ngerti, dia yang kayak gimana gitu. Cuma waktu itu gue langsung bilang ke dia kan, "Mas pengen dong," gue bilang gitu. "Pengen apa sih?" kata dia. "Pengen nyobain gitu kan." Dia ketawa lagi gitu. Waktu itu sih dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu loh guys. Karena emang dia pakai sarung doang, tiba-tiba, "Emang pengen ini?" katanya gitu. Langsung dikasih lihat guys. Dan ternyata pas ketika dia digituin, ternyata dia nggak pakai apa-apa kecuali sarung doang. Dan kondisinya itu lagi dalam keadaan bangkit. Oh my god. Ya langsung tuh gue bilang ke dia, "Iya mau." Dia diem aja, ya udah deh dia diem aja, dia nggak nolak, dia nggak ngizinin, nggak bilang enggak, langsung gue gercep meraihnya dengan tangan kanan gue. Setelah kayak gitu ya udah tuh berhasil guys, akhirnya gue pegangin somethingnya pelan-pelan, dia diem, karena kondisi waktu itu masih terbuka karena pintu belum tertutup, langsung gue beranjak dari tempat duduk gue, langsung berdiri, langsung tutup pintu, dan setelah tertutup pintunya, kondisi si Mas ini langsung rebahan dan langsung gercep, gue pun ngelakuin yang namanya karaoke. Tak lupa gue pun nge-all out diri gue sendiri dengan open area atas, area bawah, dan kita berdua dalam keadaan sama-sama full dan langsung gercep akhirnya guys. Keinginan gue, mimpi gue selama ini terwujud, karaoke ke something-nya Mas Ari ini guys, rasanya itu mantap banget, enak banget, pelan-pelan gitu kan. Pokoknya gue enjoy the moment, dia juga langsung kayak mulai menikmati gitu kan, pelan-pelan gitu kan. Tak lama kemudian karena gue nggak mau gini doang, gue nggak cukup kayak gini doang gitu kan, akhirnya gue pun inisiatif tanpa bilang dan izin dulu ke dia kalau gue pengen ngelakuin hal yang lebih gitu. Waktu itu kondisi dia kayak lagi setengah tidur gitu, lagi kayak mungkin antara sadar dan nggak sadar ya, tapi gue kan masih sadar, makanya gue langsung prepare secepat mungkin area belakang gue dan kondisi dia yang rebahan kayak gitu dengan yang bangkit. Lalu gue pun gercep langsung dudukin dia guys. Satu, dua, tiga. Langsung rasanya enak banget. Pelan-pelan, pelan-pelan gitu kan. Awalnya dia nggak sadar kali ya. Ketika gue udah mulai naik turun, dia sadar dan bangun. Dia malah senyum, dia malah kayak makin kayak mungkin enjoy gitu ya. Dari ekspresi mukanya itu dia ngelihat gue kayak yang bener-bener happy, dia suka, dia seneng. Nah, awalnya kan gue yang megang kendali ya, gue di atas. Tiba-tiba tanpa gue suruh dia langsung mau bangun gitu dan dia bangun, ya gue sih ngerti kayaknya pengen pindah posisi gitu kan. Dan akhirnya gue diturunin, jadi gue yang di bawah dan dia yang di atas, dan oh my god, dia ngelakuin gerakan maju mundur guys. Gue bener-bener suka banget, itu bener-bener indah banget gue dapetin dia, sosok yang selama ini gue suka, Mas Ari. Dan setelah kayak gitu, tiba-tiba udah ngelakuin full speed, terus gue langsung kasih kode, "Mas pengen gini," gitu kan. Dia pun nurut dan sambil begini, sambil dia gerakan maju mundur yang full speed banget, dan tak lama kemudian dia ngeluarin ekspresi suara, dan akhirnya dia pun sambil begini sama gue, akhirnya dia pun tuntas guys. Dan disusul sama gue juga tuntas. Itu rasanya enak banget sumpah. Indah banget guys. Pokoknya pengalaman sama Mas Ari ini, tetangga kosan ini benar-benar luar biasa, dan ini bukan kali pertama. Ini adalah awal di antara kita berdua punya skandal, punya rahasia, punya sama-sama sesuatu yang harus kita jaga, tapi banyak hal yang memang kita pengen explore lagi ke depannya guys. So, tungguin gue di next story bareng Mas Ari, tetangga kosan gue ini ya guys, karena gue bakal share pengalaman dia ke depannya di momen yang berikutnya guys. Thank you so much, gue pamit and bye.